Info ya, mendapatkan info bahwa hari ini ada RDP yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI yang diketuai oleh Bapak Habibur Rahman, yang dimana kami mendapatkan info tersebut ya. Lalu saya pribadi juga menyampaikan kepada Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman bahwa kami selaku masyarakat ya, mewakili klien kami Mbak Erin di sini juga siap untuk hadir, tentunya membawa semua alat-alat bukti yang valid seperti CCTV dan bukti-bukti lainnya untuk juga dapat didengar keterangannya seperti apa. Kita sama-sama ketahui bahwa undang-undang itu dibuat ya untuk melindungi masyarakat dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali apakah dia seorang konglomerat, seorang jenderal, seorang pejabat, seorang Ibu Erin atau seorang ART, itu sama, semua di mata hukum. Sama-sama memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak terkecuali, tidak ada pengecualian. Karena di hukum itu jelas dibuat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang dimana perlu diketahui juga bahwa klien kami, Ibu Erin, adalah warga negara Indonesia, sehingga mempunyai hak hukum yang sama. Kami mendukung ya dan mengapresiasi tentunya langkah dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan persoalan atau hukum yang sedang berjalan yang ditempuh oleh pihak Ibu Hera dan juga klien kami Ibu Erin. Maka bersama ini kami juga meminta kepada pihak Komisi 3, khususnya Pak Ketua Komisi 3, untuk mengawal ya kasus-kasus ke kami ya, kasus masyarakat yang sama-sama sedang melakukan upaya hukum, yang sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Karena itu tadi saya katakan bahwa hukum tidak dibuat hanya untuk Ibu Erin atau hukum tidak hanya dibuat untuk Ibu Hera. Mereka sama-sama masyarakat dan sama-sama punya hak yang sama di mata hukum. Maka kami sangat mendukung ya Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, khususnya dalam hal ini Pak Habibur Rahman, untuk sama-sama kita mengawal baik laporan dari klien kami, Ibu Erin, dan laporan dari pihak Ibu Hera. Gitu. Jadi kami datang tadi dengan semangat mencari keadilan. Ya. Dengan berani kami datang ke DPR RI dengan semangat untuk mendapatkan keadilan. Ya, karena kami juga membawa alat-alat bukti tentunya. Alasannya belum diterima apa? Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan langsung sama pihak DPR RI-nya ya. Karena kami kan sebagai warga negara, kami sebagai masyarakat ya, melihat ada informasi seperti itu ya, kami beritikat baik. Diundang atau tidak diundang, kami beritikat baik datang, hadir ke rumah rakyat. DPR rumah rakyat, kami rakyat. Saya pun rakyat. Gitu. Kak Erin sendiri kecewa nggak sih Kak melihat yang pertama tidak diterima walaupun sudah membawa bukti-bukti gitu, dan tolong mohon maaf ya. Kata siapa tidak diterima? Belum diterima. Ya, jadi bukan tidak diterima. Kalau tidak diterima pasti kami akan komplain karena itu rumah rakyat. Kami rakyat yang datang juga mencari keadilan. Jadi tolong diralat teman-teman. Ya, tidak ada DPR RI menolak atau tidak menerima kami, tidak ada. Belum menerima. Ya. Belum menerima iya, tapi tidak ada menolak. Nah, dari itu harus diralat. Dari Kak Erinnya kecewa nggak? Apa niat baiknya Kak Erin belum diterima oleh? Enggak sih, nggak kecewa karena kan kita kan baru tadi datang memang untuk menyampaikan apa yang dituduhkan itu kan, kita bawa alat-alat buktinya semua. Jadi gini, kami meyakini sepenuhnya tentunya Komisi 3 DPR yang dalam hal ini selaku pimpinan yaitu Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman dan jajarannya tentunya juga akan berkenan memberikan waktu kepada kita, karena sama-sama juga klien kami memiliki hak konstitusional.
gitu, hak konstitusinya juga kan gitu. Dan saya yakin dan percaya itu ini hanya mengenai momentum saja, gitu. Momentum saja. Pada saatnya kami yakin dan percaya bahwa Komisi 3 DPR RI tentunya akan berkenan memberikan ruang waktu untuk kita. Gitu. Bang, tadi juga dari RDP yang disampaikan kesimpulannya adalah kalau bapak-bapak anggota anggota DPR Komisi 3 menjamin laporan KRN kepada Hera dan Nia tidak akan diproses. Justru sebaliknya laporan mereka yang terkait dugaan penganiayaan ini akan diproses. Oh itu mohon maaf, itu ada statement dari siapa? Dari Bapak Habibur Rahman di kesimpulan saat RDP terakhir. Kalau laporan Mbak Erin ini tidak akan diproses, mereka menjamin itu. Laporan. Iya. Loh kan makanya saya bilang, ya ini kan undang-undang dibuat untuk masyarakat. Apakah Mbak Erin bukan masyarakat? Itu aja dulu pertanyaan saya. Setiap masyarakat mempunyai hak hukum yang sama. Setiap masyarakat mempunyai hak melakukan upaya hukum. Tentunya dengan diikutsertakan alat-alat bukti. Dan gitu. Apa kewenangannya mereka Itu untuk loh. tidak melanjutkan ini? Karena saya punya bukti yang sangat valid. Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ya, jadi gini loh ya. Jadi Ini justru Tidak ada alasan. menurut kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Akan berbeda ketika si korban ya saat ini sedang ada di rumah sakit, ada di ICU mungkin, atau setelah keluar juga menimbulkan cacat yang permanen. Tapi faktanya kami tidak melihat itu. Faktanya kami melihat dia dalam, alhamdulillah, syukur dalam keadaan sehat, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa wawancara atau bisa datang kemana-mana ya untuk menyampaikan ini itunya. Jadi saya rasa agak sedikit berlebihan kalau kasus ini ya seolah-olah sangat luar biasa gitu. dan saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya laporkan. Jadi kan maksudnya tidak ada haknya mereka untuk menjamin tidak dilanjutkannya laporan saya. Itu atas dasar apa? Ya, yang pasti kami juga minta ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya, tolonglah kami memohon, undang kami juga ya, undang kami juga sehingga perwakilan rakyat ini harus berada di tengah. Gitu loh. Ingat, yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah rakyat dengan rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin juga rakyat. Bukan sepihak. Jadi wakil rakyat itu seyogyanya berdiri di tengah, mendengarkan kesemuanya, melihat alat bukti kesemuanya, kedua belah pihak. Lalu mempersilahkan keduanya melakukan upaya hukum. Nah, itulah upaya hukum itulah yang dikawal. Ya, lalu melakukan proses-proses hukum sehingga nanti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kan belum ada putusan pengadilan, belum ada proses hukum yang berjalan, gitu loh. Berarti KRN menyayangkan juga nggak Oh, sih saya dengan- sangat fight. dengan Saya akan statement- fight. Ya berarti menyayangkan juga dengan statement anggota 3 komisi Ya, DPR. apa haknya dia untuk berkata seperti itu? Ya artinya gini loh, tentunya kan klien kami juga menginginkan sesuatu hal yang bersifat berimbang. Ya. Gitu loh. Artinya ketika berimbang di sini adalah ya kami pun tentunya memiliki aspirasi sebagai rumah rakyat tadi. Karena saya punya bukti yang sangat valid atas fitnahan mereka. Buktinya dikasih tahu Mbak. Ya. Apa sih isinya ini Mbak? Ini selama dia masuk dari awal, dia masuk. Nggak, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa Semua disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini yang Kegiatan membuat Ibu Erin keberatan awalnya? di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphonenya. Ya, termasuk masalah handphonenya. Mm-mm. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah pembantu juga 2.
Ibu Erin, Dan saya kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART ini melakukan, Ada buktinya kalau ART itu merokok. Ya? ada buktinya semua. Jadi- Dia melakukan dia merokok di dapur saya, di rumah saya, Di dalam di rumah. dalam rumah, yang itu sangat mengganggu kesehatan, apalagi terutama Ini anak-anak dong. Anak-anak saya Tiga-tiganya masih apa remaja. era aja kak? Hah? Ini tiga-tiga era. Cuman satu ini aja, Era. si ini dia pembantu ini. Jadi Mulai itu dari kapan? salah Mulai dari satu kapan, alasan Kak? ya. Mulai dari kapan Mulai Kak itu? dari kapan Oh, rokoknya daerah. di rumah? Sejak awal dia masuk kerja di rumah saya. Tapi Jadi, sudah pernah ditegur belum kak? sudah dong, kan saya udah melakukan dari 3 Makanya hari. minta diganti. Udah komplain ke Dan yayasan. alasannya apa? Misalnya kamu jangan merokok di rumah, jawaban dia apa? Enggak, pokoknya saya bilang ini kamu di sini di rumah saya ini tidak ada yang boleh merokok. Pembantu saya semua tidak pernah ada yang merokok di rumah ini. Ya karena Ibu Erin dan putra-putri tidak merokok. Begitu ya. Iya, bagi anak-anak kan. Artinya itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Alasan saya. itu kan ada tidak berkenannya Bu Erin kan, Iya, pokoknya banyak. sehingga mau minta diganti gitu kan. Sangat banyak sih kelakuannya dia yang Tidak enggak- sopan ya. tidak sopan, tidak berkenan lah di yang tinggal di rumah saya itu. Ada target nggak bang mungkin untuk langkah hukum selanjutnya? Oh ya Kalau- pastilah. Oh, iya. Kan saya udah bilang saya rakyat dan Ibu Erin juga rakyat. Dalam hal ini ya kami akan Saya melakukan perjuangkan. upaya-upaya hukum. Saya harus perjuangkan nama baik saya. Sudah dirusak seperti ini, pembunuhan karakter. Dia podcast kemana-mana, Arti, tampil di DPR, ya kan? artinya Nah, betul-betul sepihak kami ini. sayangkan lah ada peristiwa, ada kegaduhan seperti ini ya. Yang dimana saya juga melihat kan banyak peristiwa sebelumnya dimana mungkin ada kejadian-kejadian yang lebih tragis daripada apa yang dialami korban saat ini yang mengaku sebagai korban kan begitu. Ini akan berbeda ya teman-teman ketika memang si korban saat ini sedang ada di dalam rumah sakit, ada di ICU atau sedang mengalami trauma gitu. Ya, seperti yang Tapi kan kita kalian lihat bisa sama-sama ya, tidak ada itu. Gitu. Bang, ngomongin soal trauma, Kak Erin juga. Tadi pihak LPSK juga mengatakan Erin dan Nia diantar ke LPSK oleh Ibu Rike Diah Pitaloka hari Sabtu kemarin, dan pihak LPSK juga mengatakan kalau Erin memang ada mengalami trauma, maksud saya Hera ada mengalami trauma psikologi karena adanya dugaan penyiksaan yang kakak Silakan lakukan, Oh, dicek. penyiksaan. Wah, atau dugaan kekerasan yang terjadi di Di rumah. hati Gini, loh. gini. terlalu berlebihan. Kalau secara hukum ya tanpa bermaksud menggurui, kalau secara hukum pasal yang diduga atau disangkakan kepada klien kami adalah melakukan penganiayaan gitu. Nah, penganiayaan itu kan ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, bahkan penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian gitu. Ya artinya sekalipun penganiayaan ringan gitu loh, seperti yang teman-teman ketahui gitu, hak ini mengutarakan bahwa dia dicakar, ya tentunya harus ada visum untuk itu dan saksi gitu. Visumnya sudah ada tapi hasilnya belum keluar, Bang. Ya, boleh gitu, visumnya sudah ada, tapi itu tadi apa yang diutarakan dia pernah dicakar, tentunya kan harus ada visum untuk itu. Segala sesuatu yang diterangkan, dinyatakan itu harus dapat dibuktikan untuk itu gitu. Jadi itu Apalagi kejanggalan ini dia belum belum keluar hasil visumnya, kenapa langsung DPR memutuskan seperti ini? Itu kan janggal banget. di sisi lainnya tadi sudah diterangkan oleh Sangat klien Bu menjanggal Erin, banget. CCTV ini sangat jelas gitu loh, sangat jelas apakah benar peristiwa itu ada. Nah tadi sudah diterangkan bahwa peristiwa itu tidak ada, menendang, apa tadi, mencekik, mencakar, sangat jelas ya di CCTV itu sangat terang-terang itu tidak ada. Itu Tapi nanti sangat kita keterlaluan, serahkan. dan itulah kita akan harus bikin laporan karena kan dia fitnah. Ada yang Bu Erin curigai nggak sih di balik dugaan kejanggalan ini? Ya, curiga sih pasti ada ya, karena kan kejadian malam, bayangin jam 11, setengah 11 pembantu itu melakukan foto-foto kayak gitu di depan rumah pagar saya, terus tiba-tiba pagi siang udah viral. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kak mau bahas yang tadi juga kabarnya laporan Kak Erin tidak dapat diproses. Oh, itu sebagai salah satu bentuk kriminalisasi. tidak, saya akan berjuang terus. Ya, intinya kita akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya ya. Iya. Jadi perjuangan Ibu Erin juga sebagai rakyat dalam hal ini juga akan terus Mana berjuang, keadilannya? ya akan terus Jangan. berjuang gitu. Jadi ya masing-masing pihak
ya tentunya punya pendapat, masing-masing pihak juga punya kebijakan, ya silahkan aja, kami juga akan terus melakukan upaya hukum, Iya. tentunya dengan alat bukti dan fakta. Iya. Jadi kami akan menyajikan alat bukti, Bukan fakta, sekedar kejadian, omong-omong, ya bukan sekedar omong atau membuat laporan balik yang tidak gitu ya. Karena kami juga sangat menjaga jangan sampai klien kami juga memaksakan kehendaknya melaporkan seseorang tanpa ada bukti. Betul. Pastilah kami sebagai penasihat hukum yang profesional, kami tidak akan mau Iya. melakukan hal tersebut kalau kami menilai, menimbang tidak ada dasar hukum atau tidak ada alat bukti yang valid untuk menjadi satu laporan polisi. So, berarti bisa dibilang kegiatan RDP yang dilakukan oleh Komisi 3 itu hanya mendengar pendapat dari hal yang tidak adil. Iya. Kami tidak bisa menyatakan adil atau tidak adil karena kami juga belum pernah diundang